Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Ketika kita hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya, penuh dengan perhatian dan rasa syukur, hidup itu menakjubkan. Kita tidak perlu terbebani oleh banyak hal yang hanya ada di dalam pikiran. Apa yang ada di dalam pikiran itu pikiran. Dan sebetulnya pikiran ya pikiran. Kita tidak harus mengikutinya, kita tidak harus mempercayainya, kita juga tidak harus muyak karenanya. Ketika kita bisa hadir sepenuhnya, menghadapi, menerima apa yang kita alami dengan kesadaran penuh, sebetulnya kita sungguh-sungguh ringan dan terberkati. Karena hidup kita itu menjadi nyata ketika kita hidup di dalam kasih. Dan sebetulnya kasih adalah ketika kita terbuka sepenuhnya, hadir sepenuhnya. I am here for you. Tidak terbebani oleh beban-beban masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Itulah hidup yang menakjubkan ketika kita bisa hadir sepenuhnya. Ketika kita sungguh-sungguh bisa menyatu dengan peristiwa yang terjadi. Maka ukuran kita bahagia sebetulnya adalah seberapa penuh kehadiran kita terhadap saudara kita. Dan itulah hidup di dalam kasih. Dan hidup di dalam kasih adalah hidup yang menakjubkan. Karena barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Dan itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu dibutuhkan lagi. Karena kita hidup di dalam Allah sudah cukup. Berlimpah-limpah. Kalau kita bisa hidup sesederhana itu kemudian kita menjadi semakin hadir, semakin peduli kepada sesama. Konkretnya adalah bertanggung jawab terhadap perasaan sendiri, emosi sendiri. Kalau saya marah, saya bertanggung jawab untuk mengolah kemarahan itu sehingga tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, itulah wujud cinta kita supaya kemudian kita bisa hadir sepenuhnya sebagai kasih. Kalau kita kecewa, kita juga bertanggung jawab atas kekecewaan itu. Tidak melemparkan kekecewaan itu kepada orang lain yang menyebabkan, tetapi kita membereskan mengapa saya kecewa. Karena itu ada di wilayah kita untuk mengolahnya, untuk mengubahnya, untuk mengaturnya, untuk menerimanya, dan untuk melepaskannya. Bukan kemudian kita lari dan menyalahkan orang lain. Nah, bentuk tanggung jawab itulah wujud dari kesediaan kita untuk mengasihi. Bentuk konkret dari mengasihi I am here for you adalah ketersediaan diri kita untuk sesama kita, untuk peristiwa saat itu, untuk apa yang sedang terjadi. Kalau saya sedang di rumah, I am here for you itu wujudnya adalah saya bersedia menyediakan diri untuk orang-orang yang ada di rumah. Kalau saya di kantor, I am here for you. Tanggung jawab saya adalah mengatur dan mengolah emosi-emosi saya supaya saya siap sedia untuk teman-teman di kantor dan apa yang harus dikerjakan di kantor. Sesederhana itu. Mencintai berarti I am here for you. Bentuk nyatanya adalah bertanggung jawab mengolah emosi yang ada, kalau itu ada, supaya siap untuk melayani saudara-saudari kita yang ada pada saat itu dalam sebuah konteks peristiwa tertentu. Karena disitulah Tuhan hadir, Tuhan punya rencana indah dalam setiap peristiwa yang kita alami. Maka harus ada keterbukaan,
ada kesadaran penuh, dan biasanya yang mengganggu adalah emosi-emosi kita yang membuat kita tidak bisa hadir. Dan biasanya emosi itu muncul disebabkan oleh sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kita mengingat-ingat dan kemudian kita memikirkannya, dan itu yang kemudian menghalangi kita untuk hadir sepenuhnya. Apalagi kalau yang terjadi itu menyakitkan. Sehingga kemudian kita membaca pengalaman ini, membaca sesama kita yang ada di hadapan kita berdasarkan pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Bentuk cinta kita pertama adalah bertanggung jawab terhadap emosi negatif itu, supaya ini tidak mempengaruhi kehadiran saya sepenuhnya, supaya ini tidak membuat saya hidup di dalam pikiran sehingga bisa hadir sepenuhnya. Dan pada saat itulah saya siap untuk memperhatikan dan peduli terhadap saudara-saudari yang ada di hadapan saya, yang sedang mengalami peristiwa yang sama dan satu. Pada saat itulah kita bisa bersatu dengan peristiwa itu, bersatu dengan saudara-saudari kita, sehingga kita bisa menghadirkan kasih Allah yang memang sudah ada di dalam diri kita. Kita perlu hadir dan sadar sepenuhnya tanpa terganggu oleh pikiran dan emosi-emosi yang dibawa dari pengalaman di masa lalu. Dan kemudian kita sungguh-sungguh siap sedia. Jadi ada dua unsur untuk bisa sungguh hadir sepenuhnya, yaitu bertanggung jawab terhadap emosi yang bergejolak di dalam diri supaya tenang dan terbuka. Kemudian unsur yang kedua adalah availability, ketersediaan, keterbukaan untuk saudara-saudari yang ada di hadapan kita yang sedang mengalami peristiwa yang satu dan sama. Disitulah kemudian kita membawa kasih, membawa kehadiran Tuhan sendiri yang tinggal di dalam diri kita, karena kita adalah bait Roh Kudus. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi saluran rahmat bagi peristiwa yang sedang terjadi, entah itu sesama, entah itu ciptaan yang lain. Maka mari kita sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap perasaan-perasaan dan emosi kita, membereskannya, menerima dan kemudian melepaskannya, dan kemudian terbuka untuk menjadi tersedia, available untuk saudara-saudari yang sedang mengalami peristiwa yang sama. Pada saat itulah rencana Tuhan kemudian menjadi transparan dan kita bisa ambil bagian di dalam rencananya itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.